Tujuan mulia apapun tidak dapat lantas dibenarkan ketika ia melanggar hak dan kewajiban itu sendiri. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang kami hormati, perkenalkan saya Yudis Febrian, perwakilan dari Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini, saya bertindak sebagai pembicara pertama dari tim oposisi. Secara tegas dan lugas saya menolak mosi perdebatan kali ini, yakni Dewan ini mendukung aborsi sebagai hak penuh dari seorang ibu. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki ranah argumentasi utama, di sini saya akan menyampaikan poin-poin ketidaksepahaman saya dengan apa yang telah tim pemerintah sampaikan. Dewan Juri yang kami hormati, apabila rekan-rekan dari tim pemerintah mengatakan bahwasanya hak janin adalah bergantung pada ibunya, dan tim pro juga mengatakan bahwasanya kehidupan janin yang belum lahir ke dunia sepenuhnya bergantung pada ibunya, mulai dari kesehatan fisik hingga mental. Namun Dewan Juri yang terhormat, perlu untuk kita ketahui bersama, meskipun rekan-rekan dari tim pro berpendapat bahwa kehidupan janin yang belum lahir sepenuhnya bergantung pada ibunya, namun di sini saya akan menjelaskannya. Di mana yang pertama, kehidupan janin yang belum lahir tidak secara eksklusif bergantung pada ibunya dari segi kesehatan fisik. Meskipun janin terhubung secara psikologis dengan ibunya melalui tali pusar dan mendapatkan nutrisi serta oksigen melalui plasenta, janin memiliki sistem peredaran darah, sistem saraf, organ-organ, dan perkembangan yang mandiri. Ini menunjukkan bahwa janin memiliki keberadaan yang terpisah dan memiliki potensi kehidupan yang independen. Kedua, terkait dengan kesehatan mental, janin juga memiliki keberadaan dan pengalaman emosional yang unik. Penelitian menunjukkan bahwa janin mampu merasakan sentuhan, mendengar suara, dan merasakan rangsangan lingkungan sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa janin memiliki kehidupan mental yang mandiri meskipun secara fisik terhubung dengan ibunya. Sehingga hak hidup janin tidak sepenuhnya bergantung pada ibunya. Janin memiliki hak asasi manusia untuk hidup yang diakui secara universal. Hak hidup merupakan hak inheren yang melekat pada setiap individu manusia, termasuk janin yang sedang berkembang. Dalam konteks ini, penting untuk mengetahui bahwa janin memiliki nilai kehidupan yang independen dan hak-hak yang tidak dapat diabaikan. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan bantahan ini dapat disimpulkan bahwa kehidupan janin yang belum lahir sepenuhnya bergantung pada ibunya, baik dari segi kesehatan fisik maupun mental, tidaklah dapat dibenarkan. Janin memiliki kehidupan yang independen dan hak-hak yang terpisah dari ibu kandungnya. Oleh karena itu, aborsi yang mengakhiri kehidupan janin yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak hidupnya yang mandiri, sehingga argumentasi tim pro telah kami bantah. Adapun ketidaksepahaman saya dengan apa yang telah tim pro sampaikan didasari oleh dua argumentasi utama, di mana argumentasi yang pertama adalah aborsi adalah pelanggaran hak untuk hidup. Dewan Juri yang terhormat, aborsi merupakan pelanggaran terhadap hak hidup manusia yang diakui secara universal. Hak hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat diabaikan. Dewan Juri yang terhormat, sejak saat pembuahan, janin adalah individu yang hidup dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama seperti manusia lainnya. Mengakhiri kehidupan janin melalui aborsi berarti merampas hak hidupnya dan melanggar prinsip dasar penghormatan terhadap kehidupan manusia. Penting untuk menjaga kontinuitas dan konsistensi dalam mengakui hak hidup seseorang, termasuk hak hidup janin yang belum lahir. Sebagai masyarakat yang menghormati hak hidup, kita harus mencari alternatif ataupun pilihan lain yang dapat melindungi kehidupan janin sehingga tidak mengabaikan hak-hak asasi mereka. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, hak hidup dimulai sejak saat pembuahan ketika sel sperma dan sel telur bergabung untuk membentuk zigot yang akan berkembang menjadi janin. Pada titik ini, kehidupan baru telah dimulai. Dewan Juri yang terhormat, dengan potensi untuk menjadi manusia yang sepenuhnya telah berkembang. Oleh karena itu, mengakhiri kehidupan janin melalui aborsi dianggap sebagai tindakan yang telah melanggar hak hidupnya. Janin, meskipun belum lahir, adalah individu yang hidup dan memiliki potensi untuk mengalami kehidupan yang penuh dengan pengalaman, emosi, dan kontribusi pada masyarakat. Mengambil keputusan untuk mengakhiri kehidupan janin berarti mengambil hak dasarnya untuk hidup yang seharusnya diakui dan dihormati. Selanjutnya, menerima aborsi sebagai hak penuh ibu kandung dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip yang melindungi hak hidup individu dalam masyarakat. Masyarakat yang menghormati dan melindungi hak hidup manusia harus konsisten dalam penegakan nilai-nilai dan mengakui hak hidup janin sebagai bagian dari integral dari hak asasi manusia. Apabila di sini rekan-rekan dari tim pro mengkhawatirkan akan adanya pelanggaran hak hidup akan terjadi saat janin dipertahankan. Apabila seorang ibu di saat ada kondisi medis, apakah tindakan aborsi dapat menjadi solusi yang solutif?
Pun jika ada aborsi, apakah rekan-rekan dari tim pro tidak memikirkan dampak dari aborsi itu sendiri? Bahwasanya banyak sekali dampak negatif dari aborsi yang akan dilakukan, seperti pendarahan, kemudian menyebabkan seorang ibu tidak dapat hamil kembali. Dewan Juri yang terhormat, mengapa tidak mempertahankan kandungan sembari memperbaiki kondisi, baik itu kondisi fisik, sosial maupun ekonomi? Di sini saya akan membuktikan bahwasanya ada alternatif lain selain dari aborsi, contohnya perawatan medis yang intensif, persalinan prematur jika kandungan sudah mendekati usia 7 bulan, sehingga anak dapat lahir ke dunia dengan selamat serta ibu pun dapat bertahan hidup serta dapat memiliki anak ke depannya. Di sini saya akan memberikan analogi. Bayangkan seorang yang mengambil barang berharga milik orang lain tanpa izin, ketika ditangkap dan dihadapkan pada tindakan tersebut, pelaku tersebut berpendapat bahwa mereka memiliki hak penuh untuk mengambil barang tersebut karena mereka merasa memiliki alasan yang valid untuk melakukannya. Analogi tersebut mengilustrasikan bahwa hak hidup tidak boleh digunakan untuk merampas hak hidup individu lainnya, termasuk hak hidup janin yang belum lahir ke dunia. Kemudian argumentasi kedua saya adalah aborsi tidak selalu aman, sehingga keputusan dewan untuk mendukung aborsi sebagai hak penuh ibu kandung perlu dipertimbangkan kembali. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah resiko kesehatan yang melekat pada prosedur aborsi ini. Meskipun telah ada kemajuan dalam teknik medis, resiko komplikasi fisik dan psikologis tetap ada. Dewan Juri yang terhormat, aborsi memiliki potensi untuk menyebabkan komplikasi fisik pada ibu kandung. Proses aborsi dapat melibatkan prosedur bedah atau penggunaan obat-obatan, dan keduanya memiliki resiko yang terkait. Komplikasi yang mungkin terjadi termasuk pendarahan berlebihan, infeksi, perforasi organ, dan luka jangka panjang pada rahim seorang ibu. Resiko ini tidak dapat diabaikan, terutama dalam situasi di mana aborsi dianggap sebagai hak penuh ibu kandung tanpa mempertimbangkan potensi dampak negatif pada kesehatannya. Selain resiko fisik, aborsi juga dapat memiliki dampak psikologis yang signifikan bagi ibu kandung. Banyak wanita yang mengalami penyesalan, depresi, kecemasan, dan kesulitan emosional setelah melalui prosedur aborsi ini. Meskipun hak penuh ibu kandung untuk melakukan aborsi tanpa mempertimbangkan konsekuensi psikologis yang mungkin timbul adalah tindakan yang tidak memperhatikan kesejahteraan emosional mental ibu kandung. Mekanisme yang saya ajukan dalam perdebatan kali ini adalah penting untuk menyediakan akses yang mudah terhadap jangkauan terhadap dukungan medis, psikologis, dan sosial bagi perempuan yang menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan. Mekanisme solusi ini melibatkan penyediaan klinik kesehatan yang aman dan terpercaya, sehingga dapat meningkatkan layanan konseling dan adopsi dan keuangan lainnya bagi perempuan. Sekian dan terima kasih.